Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini, NIM 1703020007. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme produksi produk olahan kerupuk tulang ikan kembung Pasteurizer SP, hasil perikanan dari hulu ke hilir. Sebelumnya kita harus mengetahui ikan merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung berbagai macam zat. Selain harga yang murah, absorpsi protein ikan lebih tinggi daripada hewan. Salah satunya yaitu ikan kembung. Dan salah satu makanan hasil olahan dari ikan adalah kerupuk ikan, di mana bahan baku pembuatan kerupuk yaitu tulang ikan, yang merupakan komponen keras tetapi nilai gizi pada tulang ikan tersebut sangat banyak. Jadi di sini tujuannya untuk mengetahui proses pembuatan kerupuk tentang ikan serta kualitas kerupuk dilihat dari bentuk, warna, aroma pada ikan kembung. Jadi sebelumnya itu kita harus mengetahui apa yang terkandung di dalam ikan kembung tersebut. Jadi ikan kembung adalah salah satu bahan pangan yang memiliki kandungan omega 3 dan omega 6 yang baik bagi pencegahan penyakit, kecerdasan otak, dan mencegah penggumpalan darah. Jadi kenapa itu di sini dipakai tulang ikan kembung? Karena tulang merupakan salah satu bagian dari tubuh makhluk hidup. Karena gizi pada tulang itu sangat banyak. Unsur utama dari tulang yaitu kalsium, fosfor, dan karbonat. Pada pengolahan produk yang berasal dari ikan, biasanya itu digunakan hanya dagingnya saja. Tapi kali ini kita menggunakan tulang ikan tersebut, di mana tulang yang biasanya itu tidak dikonsumsi dan dijadikan limbah. Jadi saat ini tulang kita manfaatkan untuk produk olahan yaitu kerupuk ikan. Kerupuk itu didefinisikan sebagai produk makanan kering yang terbuat dari adonan tepung dan bahan tambahan lainnya. Misalnya bahan dasar ikan kembung, ikan lele, ikan tenggiri, ikan tongkol, dan ikan kakap. Jadi jenis kerupuk itu ada dua. Yang pertama itu kerupuk yang tidak mengandung protein, dan yang kedua itu kerupuk mengandung protein. Kenapa kerupuk tidak mengandung protein? Karena kerupuk ini bahannya itu berasal dari sumber yang tidak mengandung sumber hewani dan nabati. Sedangkan kerupuk yang berprotein itu yaitu bahannya berasal dari sumber hewani seperti udang dan ikan. Sebelumnya kita harus mengetahui proses produksi kerupuk ikan tersebut. Proses pembuatan kerupuk itu sangat sederhana dan mudah. Pengolahan dari bahan mentah sampai proses kerupuk siap digoreng. Proses penyiapan baku yaitu tulang ikan, tepung, bumbu, serta perhitungan komposisi masing-masing bahan untuk setiap adonan. Jangan lupa ikannya harus yang segar. Terus jumlah penggunaan bumbu harus diperhatikan, tidak boleh sedikit dan tidak boleh lebih dari banyak, karena itu dapat mempengaruhi kualitas kerupuk itu sendiri. Setelah itu dilakukan pencetakan, bisa dengan tangan ataupun dengan mesin. Lalu dibentuk sesuai selera, bisa dengan silindris. Setelah itu kita kukus sampai masak dan kita angkat, lalu kita dinginkan dan ditiriskan. Kalau bisa dipotong setipis mungkin agar hasilnya nanti jika digoreng itu lebih baik atau menghasilkan kualitas produk yang baik. Agar hasil kerupuk atau adonan lebih baik lagi jika dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah kering, kerupuk dibungkus dan dijual, atau bisa juga setelah digoreng lalu dikemas dalam plastik dan dijual dengan jumlah berat tertentu dan harga yang tertentu. Setelah itu kita harus mengetahui strategi pemasaran kerupuk. Jadi, usaha pembuatan kerupuk ikan mempunyai dampak yang positif bagi pengusaha maupun penduduk wilayah setempat, yang dapat meningkatkan pendapatan setempat, dapat mengatasi pengangguran,
yang ada di Indonesia saat ini. Meski harga per bungkus relatif murah, tetapi dapat diproduksi dalam jumlah kerupuk yang besar dan dalam waktu yang singkat, dan bisa juga diekspor sehingga menjadi peluang untuk menambah devisa. Selain itu, harga kerupuk ikan mengikuti hukum penawaran dan permintaan, di mana jika penawaran menurun, maka harga kerupuk cenderung meningkat. Dan pihak yang dapat mempengaruhi harga adalah pedagang itu sendiri. Setelah ini, kita akan melihat alat dan bahan pembuatan kerupuk tulang ikan kembung dan bagaimana proses pembuatan kerupuk tulang ikan kembung tersebut. 1, 2, 3, come on! hasil kita dapat membahas bahwa kandungan protein ikan dari hasil kita dapat lihat atau kita dapat membahas bahwa kandungan protein ikan segar dan kerupuk ikan tidak jauh berbeda, karena kerupuk ikan salah satu kerupuk yang mengandung protein. Dari hasil gambar kita juga dapat melihat bahwa kerupuk memiliki warna yang kecoklatan serta aroma khas ikan yang sangat nyata. Sangat nyata itu artinya bau ikan itu sangat terasa atau benar-benar bau ikan, bukan bau yang lainnya. Dan dari hasil diketahui bahwa proses penjemuran itu dilakukan 3-5 hari, di mana kerupuk itu benar-benar kering lalu bisa atau baru bisa digoreng. Dari proses pembuatan kerupuk diketahui bahwa penggunaan bahan campuran itu berupa tepung tapioka sebagai adonan, di mana tepung tapioka itu mempengaruhi tekstur kerupuk. Dapat kita lihat bahwa tepung tapioka karbohidrat yang tinggi, yakni 60 gram, dan tepung tapioka itu mudah di pasaran atau mudah didapatkan. Tepung tapioka itu
mempengaruhi tekstur dari kerenyahan kerupuk itu. Jadi semakin banyak tepung tapioka itu, maka akan semakin renyah kerupuk itu. Dan dilihat dari komposisi kerupuk ikan mengandung 16,6% air, di mana kadar air sangat mempengaruhi bentuk kerupuk. Kadar air merupakan salah satu parameter penting untuk menentukan umur simpan produk pangan. Semakin tinggi kadar air yang ada di kerupuk, akan semakin mudah untuk rusak, baik karena kerusakan mikrologis maupun reaksi kimia. Kadar air juga dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa bahan pangan. Jadi kesimpulannya, proses pembuatan kerupuk tulang ikan kembung Rastrigar SP diawali dengan ikan dicuci, tulang dan duri, bawang putih, dan air kemudian dihaluskan. Tuang adonan bersama tepung dan bumbu, lalu pencetakan. Setelah itu pengukusan, pendinginan, pemotongan, penjemuran, dan penggorengan. Yang kedua, kerupuk tulang ikan kembung memiliki warna yang kecoklatan dan aroma khas ikan yang nyata, yang artinya warna atau aroma itu betul-betul bau ikan atau rasa ikannya itu betul-betul ada. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.